Baik, berikut adalah contoh soal penerapan untuk rumus gaya Coulomb. Ibu kasih contoh seperti ini. Dua muatan listrik masing-masing sebesar 5 mikrocoulomb. Jadi ini dibaca mikrocoulomb. Mikro itu adalah awalan satuan, di bawahnya mili, langsung lompat 3. Jadi setelah senti, mili, mikro. Kemudian nano, piko, femto, atto ya. Jadi di pelajaran kelas 7 dibuka kembali. Jadi Ibu baca ulang kembali. Dua muatan listrik masing-masing sebesar 5 mikrocoulomb dan 8 mikrocoulomb terpisah pada jarak sejauh 3 cm. Tentukan berapakah besar gaya elektrostatis yang terjadi jika diketahui nilai K yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per coulomb kuadrat. Jadi kita selesaikan seperti ini. Kita tulis dulu yang diketahui dari soal tadi apa saja. Yang diketahui yang pertama nilai muatan 1. Kita lambangkan Q1, 5 mikrocoulomb. Nah, karena di penjabaran rumus tadi keterangannya satuan muatan dalam SI adalah coulomb, maka mikrocoulomb ini kita jadikan ke coulomb dulu. Ya. Nah, mikrocoulomb ke coulomb itu naik 6. Jadi dibagi 1 juta. 1 juta itu kan 10 pangkat 6. Karena dibagi 1 juta, maka kita buat perkalian. Tandanya pangkatnya dari bilangan berpangkat 10-nya bertanda negatif. Jadi 5 mikrocoulomb kita tulis menjadi 5 kali 10 pangkat negatif 6 coulomb. Kemudian muatan yang kedua, Q2, nilainya 8 mikrocoulomb. Kita jadikan ke coulomb, maka nilainya menjadi 8 kali 10 pangkat negatif 6 coulomb. Jadi kita penulisannya dalam bilangan berpangkat atau notasi ilmiah. Jadi supaya mempermudah. Misalnya ini 5 mikrocoulomb itu kan sama dengan 5 dibagi 1 juta. Jadi nilainya 0,000005. Jadi kan agak ribet penulisannya, jadi kita lebih mudah menggunakan dalam aplikasi notasi ilmiah atau dalam bentuk bilangan berpangkat. Jadi kita tuliskan seperti ini. Kemudian nilai yang diketahui dari soal tadi yaitu jarak pisah. Jarak pisah kita lambangkan dengan huruf R. Jaraknya nilainya 3 cm. Sedangkan dalam penjabaran keterangan rumus, jarak diminta dalam satuan SI yaitu meter. Sehingga 3 cm kita konversi dulu ke satuan meter. Sentimeter ke meter ini kan sudah tahu kalian naik 2, jadi dibagi 100. Jadi 3 dibagi 100 nilainya 0,03 meter. Kita tulis dalam notasi bilangan berpangkat, maka 0,03 meter itu menjadi 3 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Jadi materi ini tolong dibuka kembali di pelajaran kelas 7 tentang penulisan dengan notasi bilangan berpangkat atau notasi ilmiah. Nah, dari soal itu diketahui juga nilai K, nilai konstanta Coulomb atau konstanta elektrostatis, yaitu nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb persegi atau Coulomb kuadrat. Nah, kalau sudah tidak ada yang diketahui lagi, maka soal itu menanyakan tentang gaya elektrostatis atau gaya Coulombnya. Jadi kita tulis ditanya F. Kita gunakan rumus awal yaitu F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Maka kita bisa menjawabnya, yaitu kita masukkan masing-masing nilai yang sudah diketahui tadi. Nilai K kita masukkan nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Untuk satuannya nanti ini sudah
F sudah dalam SI satuan untuk gaya atau F satuannya Newton. Jadi penulisannya untuk satuan tidak usah ditulis, tidak apa-apa, biar tidak terlalu ribet kalian. Kita masukkan nilai angka-angkanya saja. Nilai K ibu ulangi 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian nilai Q1-nya 5 kali 10 pangkat negatif 6, dan nilai dari Q2-nya itu 8 kali 10 pangkat negatif 6. Dibagi atau per R kuadrat yang di bawah ini. R-nya tadi kan 3 cm, kita buat jadi meter, nilainya 3 kali 10 pangkat negatif 2. Karena rumusnya ini R kuadrat, maka R-nya juga dikuadratkan. 3 kali 10 pangkat negatif 2, kita kasih tanda kurung kurawal, kemudian kita kasih lambang dari rumusnya yaitu pangkat 2. Ibu harapkan sampai di sini sudah bisa dipahami ya. Baru kita lanjutkan. Nah, angka-angka di depan bilangan 10 berpangkatnya kita kumpulkan. Jadi ini biar lebih mudah saja, yaitu 9, 5, 8 dengan operasi perkalian. Jadi tinggal bilangan 10 berpangkatnya ini kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat negatif 6 kali 10 pangkat negatif 6. Kemudian untuk rumus yang di bawah, nah, 3 kali 10 pangkat negatif 2 dipangkatkan atau dikuadratkan, hasilnya seperti ini yang di bawah. 3 pangkat negatif 2 kali 10 pangkat negatif 2 dikali 2. Pangkat dipangkatkan, maka di pelajaran kelas 7 hasilnya pangkat itu dikalikan. Bisa dipahami ya? Jadi sekali lagi, bilangan-bilangan di depan bilangan 10 berpangkatnya atau disebut koefisiennya ini kita kumpulkan dulu. 9 kali 5 kali 8, dan bilangan 10 berpangkatnya tetap ditulis dulu seperti ini. Kemudian yang nilai R, nah ini 3, ini kan kuadrat, berarti 3 kuadrat. 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan menjadi 10 pangkat negatif 2 kali 2. Oke, bisa kita lanjutkan ya. Ini tadi sudah seperti ini. 9 kali 5 kali 8. Nah, bilangan 10 berpangkat operasinya perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. 9 ditambah negatif 6 ditambah negatif 6. Tadi yang 3 kuadrat itu nilainya 9. Kemudian yang nih nilainya 9. 3 kuadrat nilainya 9. Kemudian hasil dari 10 pangkat negatif 2 kali 2 itu hasilnya 10 pangkat negatif 4. Sampai di sini bisa. Jadi ini ada nilai yang bisa disederhanakan, yaitu angka 9 yang di bagian atas dengan hasil 3 kuadrat nilainya 9 ini bisa saling disederhanakan. Jadi bisa kita coret. Jadi sekarang persamaannya tinggal 5 kali 8. Kemudian ini bilangan 10 berpangkatnya, pangkatnya dijumlah semua. 9 tambah negatif 6 sama dengan 3. Ditambah negatif 6, maka hasilnya negatif 3. Kemudian yang di bawah ini tinggal 10 pangkat negatif 4. Kita kalikan biasa, 5 kali 8 hasilnya 40. Kemudian kali 10 pangkat negatif 3 tetap ya. Kemudian yang di bawah 10 pangkat negatif 4. Kita tulis ulang, F sama dengan 40 kali 10 pangkat negatif 3 per 10 pangkat negatif 4. Nah, di sini 40 tetap kita tulis, kali 10 pangkat 3 kita tetap tulis. Nah, operasi pembagian per ini kita jadikan perkalian. Nah, yang pertamanya 10 pangkat negatif 4, ini kita
kita jadikan operasinya perkalian, maka tandanya berkebalikan. Tadi tandanya negatif 4, maka sekarang pangkatnya menjadi positif, yaitu pangkat 4. Jadi bisa kita sederhanakan, bilangan 10 berpangkat dikalikan dengan bilangan 10 berpangkat. Cukup kita tulis satu saja bilangan basisnya ini, bilangan 10-nya, pangkatnya tinggal dijumlahkan, yaitu negatif 3 ditambah 4. Negatif 3 ditambah 4 itu 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 sama dengan 10. Jadi nilai F-nya sama dengan 400. Satuannya adalah Newton. Jadi besarnya gaya elektrostatis atau gaya Coulomb yang terjadi adalah 400 Newton. Ibu harapkan kalian bisa mencermati ulang. Nanti pada pertemuan via Zoom bisa kalian tanyakan kembali pada Ibu. Berikut kita berikan contoh soal 2 untuk menerapkan aplikasi rumus untuk mencari nilai R atau jarak pisah. Dua muatan benda bermuatan, yang pertama dan yang kedua masing-masing 8 mikrokulom dan 6 mikrokulom. Gaya yang timbul saat kedua muatan didekatkan sebesar 270 Newton. Jika konstanta elektrostatisnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kulom kuadrat, hitung jarak kedua muatan tersebut. Jadi dari soal ini kita lihat nilai apa saja yang sudah ada. Itu nilai muatan Q1, Q2 ya. Kemudian gaya berarti ini F yang 270 dan yang 9 kali 10 pangkat 9 ini adalah nilai K. Oke, kita ilustrasikan penyelesaiannya. Di sini diketahui Q1 8 mikrokulom, kita jadikan kulom, maka 8 kali 10 pangkat negatif 6. Untuk muatan yang kedua yaitu Q2 6 mikrokulom, kita tulis 6 kali 10 pangkat negatif 6 kulom. Dan gaya, berarti F-nya ini 270. Nah, kita siasati lebih awal dulu. 270 kita tuliskan menjadi 27 kali 10 pangkat 1. Kalau pangkat 1 tidak usah kita tulis pangkatnya. Dan nilai K-nya jangan lupa kita tulis juga 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kulom kuadrat. Jadi ini adalah nilai-nilai yang diketahui di soal yang contoh soal yang kedua tadi. Baik, kita selesaikan. Yang adalah R, maka kita menggunakan rumus yang ini. R sama dengan akar K kali Q1 kali Q2 per F. Di rumus yang kedua tadi ya. Kemudian kita bisa menjawabnya dengan memasukkan masing-masing angka yang sudah diketahui tadi. Nilai K-nya ini 9 kali 10 pangkat 9. Nilai Q1-nya kita masukkan, yaitu 8 kali 10 pangkat negatif 6. Kemudian Q2-nya juga kita tuliskan 6 kali 10 pangkat negatif 6 per F. F-nya tadi 270, kita sudah menuliskan 27 kali 10. Sampai di sini tinggal masukkan angka-angkanya saja ke rumus yang sudah ada. Tidak mengalami masalah, Ibu harapkan ya, seperti itu. Kemudian kita kumpulkan angka-angka koefisien di depan bilangan 10 berpangkatnya dulu. Jangan kita mengalihkan dulu. Jadi ini 9 kali 8 kali 6. Dan bilangan 10 berpangkatnya, ini operasinya perkalian, maka tinggal pangkatnya dijumlahkan. Tinggal tulis satu saja bilangan 10-nya, pangkatnya yang dijumlahkan. Jadi ini ulangi 9 kali 8 kali 6 kali 10 pangkat 9 ditambah negatif 6 ditambah negatif 6.
6 per 27 kali 10. Nah, di sini kita lihat ada angka yang bisa disederhanakan, yaitu antara 9 dengan 27. Sama-sama disederhanakan, habis dibagi dengan 9. Jadi 9 kali 9 jadi 1. Nanti ya, yang di bawah 27 dibagi 9 hasilnya 3. Menjadi seperti ini. R sama dengan yang tadi ya, sudah Ibu tuliskan ulang lagi di sini. Jadi 9 bagi 9 dapatnya 1, tidak Ibu tuliskan lagi. Dan 27 dibagi 9 dapatnya 3. Jadi persamaannya sekarang menjadi 8 kali 6 kali 10 pangkat negatif 3 per 3 kali 10 pangkat 1. Nah, kita lihat juga lagi di sini antara angka 3 dengan 6. Ini kan angka kelipatan ya, jadi sama-sama habis dibagi dengan 3. 6 dibagi 3, 3 dibagi 3. Jadi bisa disederhanakan sekarang 6 dibagi 3 menjadi 2 kali 10 pangkat negatif 3. Jadi yang di atas sekarang tinggal 8 kali 2 kali 10 pangkat negatif 3. Untuk yang di bawah 3 bagi 3 hasilnya 1, tidak usah ditulis. Jadi yang di bawah tinggal 10. Ya, jadi hasilnya tadi 8 kali 2 itu 16 ya, kali 10 pangkat negatif 3. Nah, per 10, tadi 10-nya di bawah, operasinya masih pembagian, kita jadikan perkalian, maka pangkatnya menjadi negatif 1. Sehingga nilai R-nya sama dengan akar 16. Nah, ini operasinya perkalian, tinggal dijumlah negatif 3 ditambah negatif 1. Sehingga nilainya sekarang menjadi akar 16 kali 10 pangkat negatif 4. Tinggal kita keluarkan, akar 16 itu nilainya 4, akar 10 pangkat negatif 4 itu nilainya 10 pangkat negatif 2. Ini satunya dalam meter. Kalau misalnya option pilihan dijadikan ke sentimeter, jadi 4 cm. Ibu rasa sudah bisa ya. Jadi kalau dijadikan cm maka nilai menjadi 4 cm. Jadi seperti itu cara menyelesaikan soal-soal dengan penerapan rumus yang sudah kita bahas tentang mencari nilai F maupun mencari nilai R. Ibu harapkan kalian bisa mencermati dan bisa mempelajari, sehingga misalnya nanti ada persoalan yang mirip, nah, Ibu harapkan kalian mungkin bisa itu saja materi coba di pembelajaran hari ini. Selamat belajar. Jadi jarak pisah kedua muatan tersebut adalah dan bisa membanggakan Bapak Ibu guru dan terutama kedua orang tua kalian. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, dan tetap Ibu harapkan semoga yang Ibu sampaikan ini menjadi amalan tersendiri bagi Ibu dan seluruh keluarga besar UPTD SMP Negeri 1 Klanyar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi